Kita harus bikin petani makmur. Jadi anaknya petani mau jadi petani. Seperti di Jerman di mana-mana. Dia kerja di ladang sore, dia naik mobil, dia ke disco malam-malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Opini Politik. Gimana kabar kalian semua teman-teman? Semoga sehat selalu ya, dan selalu dimudahkan rezekinya, amin. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang video Prabowo yang viral, yang mana Prabowo menginginkan petani Indonesia makmur seperti di negara Jerman. Dan bagaimana tanggapan para netizen soal ini? Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita lihat videonya ya. Memberikan titipan pertanyaan terkait ketahanan pangan, Bapak. Dalam 10 tahun terakhir jumlah penduduk Indonesia bertambah 25,5 juta jiwa. Sedangkan jumlah petani berkurang 1,7 juta jiwa. Jumlah petani akan terus berkurang karena 32% petani berusia di atas 60 tahun. Sedangkan anak muda kurang berminat untuk menjadi petani baru. Kita harus bikin petani makmur. Jadi anaknya petani mau jadi petani. Seperti di Jerman di mana-mana. Dia kerja di ladang sore, dia naik mobil, dia ke disco malam-malam. Saya pernah ke desanya Jerman, bau tai sapi, tapi mobilnya Golf, rumahnya bagus. Sore-sore dia udah langsung ganti baju, malam-malam dia dansa di disco. Anak-anak muda mau jadi petani di Jerman. Kita harus bikin anak-anak muda Indonesia mau jadi petani di Indonesia. Sebetulnya moderator ini bicara pertanian ini nggak bisa hanya 2 menit. Anda undang saya sekarang, saya undang Anda khusus. Kita diskusi 5 jam di Hambalang. Bagaimana? Saya setuju ya. Memang baru-baru ini viral potongan video Prabowo Subianto di dialog Capres bareng Kamar Dagang Indonesia atau Kadin soal petani di Jerman. Dialog Prabowo Subianto dengan Kadin tersebut membahas tentang perekonomian dan pertanian. Dalam pidatonya, Prabowo Subianto menginginkan petani muda di Indonesia sejahtera dan dapat menikmati hidup. Menurut Prabowo, para petani di Indonesia harus dibuat makmur sehingga anaknya petani mau jadi petani. Bahkan Prabowo pun mengibaratkan petani di Indonesia bisa seperti petani di Jerman yang bisa kerja di ladang sore hari dan malam harinya naik mobil ke disco. Prabowo berharap anak-anak muda di Indonesia mau menjadi petani seperti anak-anak muda di Jerman. Prabowo juga menjelaskan bahwa petani di Jerman banyak yang memiliki mobil dan rumah bagus. Dengan viralnya potongan video Prabowo tersebut, langsung sontak mendapatkan beragam tanggapan miring dari para netizen di berbagai media sosial. Petani muda Jerman pergi ke disco karena sudah mapan dengan program pemerintahan, sedangkan petani kita jangankan pergi hiburan, menghadapi pupuk mahal dan langka saja sudah ngap-ngapan. Sorry ye. Jadi anaknya petani mau jadi petani. Seperti di Jerman di mana-mana. Dia kerja di ladang sore, dia naik mobil, dia ke disco malam-malam. Jadi anaknya petani mau jadi petani. Seperti di Jerman di mana-mana. Dia kerja di ladang sore, dia naik mobil, dia ke disco malam-malam. Halo Pak Prabowo, yakin nih kalimat ini keluar dari mulut seorang calon pemimpin Indonesia?
Pak Prabowo inginkan petani Indonesia seperti di Jerman, yang paginya bertani, malamnya pergi ke diskotik. Aduh, Bapak ini memang selangganannya blunder ya. Bapak itu calon presiden loh. Masa kasih statementnya gini amat sih, Pak? Yang nalar-nalar aja dong, Pak. Secara kultur aja nih ya, Pak, udah berbeda jauh antara Indonesia dan Jerman, antara Asia dan Barat. Pak, kalau mau janji itu ya mbok yang nalar dikit gitu loh. Di Indonesia itu petani sangat banyak, Pak. Coba deh kalau Bapak mau belusukan kemana-mana nih ya. Itu kan kalau Bapak bisa ya. Terus Bapak mau mengajari mereka semua untuk ke diskotik gitu. Wah, didau, Pak. Bisa-bisa kacau, Pak, negara ini kalau kayak gitu. Jangan samakan kita dengan kehidupan Bapak yang bergelimang harta dan beranggapan kalau pergi ke diskotik itu suatu hal yang lumrah. Kita rakyat yang di bawah nih, Pak. Nih kalau Bapak mau tahu nih ya, mending kita tuh kumpul bersama keluarga, makan-makan bersama ya walaupun sederhana. Itu sudah cukup, Pak, bagi kami. Kalaupun ada uang berlebih nih, mending ya kita tabung buat kehidupan anak cucu kita kelak. Bukannya malah dihabiskan untuk ke diskotik, Pak. Ya ampun. Masa calon pemimpin negeri begini sih kualitasnya? Waduh, Mas Bowo ngajarin nggak bener nih. Siang petani kerja, malam disko. Di Jerman petani ada yang begitu, tapi nggak gitu-gitu amat di Jerman. Di Indonesia pengangguran juga dugem, Pak. Disko jangan dijadikan ukuran sukses, Pak. Jadi jangan juga kasih motivasi ke anak petani biar mau petani dengan contoh perilaku yang tidak baik. Masa motivasinya disko? Ini ajaran sesat dan menyesatkan. Ajarin tuh siang bertani, malam ibadah yang khusyuk atau saling berbagi dengan keluarga, dengan masyarakat. Ini kok disko dijadikan contoh. Aduh, jangan disko, Pak. Tolong direvisi, Pak. Minimal jangan sebut gitu lagi di Pilpres 2029. Oke, Mas Bu. Ini jadi yang goblok siapa sih? Kita harus bikin anak-anak muda Indonesia mau jadi petani di Indonesia. Mana anak muda mau jadi petani, orang lahannya udah dijual buat masuk. Ya lu tau lah ke institusi apa. Ini Pak Prabowo, saya berbicara sebagai anak yang pernah tinggal selama 6 bulan di keluarga petani di Jerman. Pendapatannya petani itu 50% itu disubsidi oleh negara. Subsidinya itu banyak banget, tapi gue sebutin 3 aja lah ya. Program pertama namanya Agrardieselvergoeding. Jadi ya petani-petani itu punya hak buat bayar pajak lebih sedikit untuk setiap diesel atau bensin yang dipakai untuk traktornya. Nomor 2, Förderung des Ökolandsbau. Bahasa Indonesia itu adalah dukungan untuk lahan yang ekologis. Dukungan atau subsidi ini macam-macam tergantung sama jenis lahannya. Dibagi jadi 4, yaitu adalah lahan garapan biasa, padang rumput, hortikultura, sama tanaman budaya. Sekitar segini euro per hektar. Tergantung jenis lahannya yang tadi gue bilang. Yang ketiga adalah dukungan pendapatan untuk petani-petani muda. Preminya sekitar 134 euro per hektar tanah yang dia punya, yang dia garap. Maksimal tuh 120 hektar. Dan masih banyak yang lain-lain kayak dukungan investasi ataupun pembayaran langsung dari European Union. Nanti gue bahas lain kali lah, ntar jadi membosankan. Dengar-dengar ada kenaikan 40-75% pajak hiburan. Apa kabar yang mau menggemukkan hewan di kebun binatang? Padahal tadinya sepulang dari kebun mau nyoba diskoan. Sorry ya. Nah, sekian dulu videonya ya teman-teman. Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.